Yang kedua, membahas al-mubtadi'ah ghair mumayyizah. Itu kan istihadah itu kan ada 7 ya. Kemarin udah mubtadi'ah mumayyizah, sekarang mubtadi'ah ghair mumayyizah. Walah surotani, di dalam hal ini di dalam mubtadi'ah ghair mumayyizah, Ustadz, itu ada 2 contoh. Ada dua contoh. Bagaimana contohnya? Gini. Bi antaro adama bisifatin wahidatin. Pertama, contohnya dia melihat darahnya itu satu sifat. Ka antarohu aswad pakwat atau ahmar pakwat. Dia melihat darah itu contoh kalau hitam-hitam aja, kalau merah-merah aja, paham nggak Ustaz Adit? Jadi gini, ghair mumayyizah itu hanya melihat atau hanya mengeluarkan satu darah. Kalau mumayyizah itu mengeluarkan darah ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Jelas gak? Jadi gini, yang dimaksud ghair mumayyizah itu adalah wanita mengeluarkan darah hanya satu sifat. Contoh, yang hitam-hitam saja, kalau yang merah-merah saja. Kalau di dalam mubtadi'ah mumayyizah kan kemarin apa? Mubtadi'ah artinya pemula, mumayyizah adalah mengeluarkan darah, ada yang kuatnya, ada yang lemahnya. Nah, yang kedua, gambaran yang kedua, bi antarahu bi aksara min sifatin walakinha faqadat syarton min syuritamij. Atau gini, dia mengeluarkan contoh 2 sifat darah. Contoh ada yang hitam dan ada yang merah. Berarti ada yang qawi, ada yang dhaif, tapi itu cuman dia itu tidak memenuhi syarat tamyiz. Masih ingat syarat tamyiz itu pertama apa? Ada yang bisa jawab Ustaz Adit? Kan karena gini, standaritas tamyiz itu yang akan dihukumi haid itu yang kuat. Syaratnya apa? Pertama, yang kuat gak boleh apa? Gak boleh kurang daripada 24 jam, gak boleh lewat daripada 15 hari gitu kan. Nah, kalau ada wanita dia itu memang mengeluarkan darahnya itu 2 sifat, cuman tidak memenuhi syarat tamyiz. Sedangkan kan tamyiz itu standaritasnya yang akan dihukumi haidnya itu yang kuat. Contoh nih enggak memenuhi pada syarat tamyiz, maka akan jatuhnya pada mubtadi'ah ghair mumayyizah. Jatuhnya pada ghair mumayyizah, bukan mumayyizah. Lalu bagaimana hukum mubtadi'ah ghair mumayyizah? Wanita yang istihadah pemula dan juga mengeluarkan darah hanya satu sifat. Lihat, hukmul mubtadi'ah ghair mumayyizah, hukum wanita mubtadi'ah ghair mumayyizah itu anna haidah standaritas haidnya min awalis syahrin yaumun wa lailatun. Dari awal bulan itu adalah 1 hari 1 malam. Bagaimana contohnya nanti ya? Wa tuhruha tis'un wa isruna, dan masa sucinya itu adalah 29 hari. Wa dalilu, maksudnya bagaimana? Mana dalilnya? Dalilnya ala dalika annal yauma wa lailatahu wahid mutayaqqan wa majada maskukun fihi. Sebab 1 hari dihukumi haid itu karena memang yakin, dan selebihnya itu diragukan, sehingga pala yuhkamu bi annahu haidun ila bi yakinin mislihi, sehingga tidak bisa kita menghukumi bahwa ini haid kecuali dengan ada keyakinan. Contoh misalnya gimana Ustaz Adit? Contoh kita contohkan ya. Wanita yang dimana wanita itu Ustaz Adit contoh 1 sampai tanggal 2
mengeluarkan darah 1 sampai 30. Lihat, 1 sampai 30. Usia 9 tahun baru pemula, baru mengeluarkan darah, sudah mengeluarkan darahnya 30. Ini pernah ada kejadian. Wanita yang baru mengeluarkan darah di usia 9 tahun malah keluar darahnya itu lebih daripada 15 hari. Contoh sampai tanggal 30 lah. Maka ya, pendapat di sini mengatakan satunya itu haid, Ustaz Adit. 2 sampai 30-nya apa? Tuh. Berarti darah yang keluar di masa suci itu darahnya darah apa, Ustaz Adit? Saudara ya? Istihadah. Ya, kenapa alasannya? Karena 1 hari 1 malam itu yakin bahwa ini akan dihukumi darah haid. Sedangkan 2 sampai 30 antum kan masih diragukan. Ini bagaimana cara untuk, sedangkan dia tidak memiliki adat. Tahu gak? Karena kan standaritas mana istihadohnya mana haidnya pertama kan dengan adat, Sadadit. Sedangkan wanita ini pemula. Paham gak? Oke, kedua, standaritas akan dihukumi haid dan istihadohnya dengan perubahannya darah. Sedangkan di sini darahnya itu semuanya hitam. Paham gak? Yang ketiga, standaritas akan dihukumi istihadah dan haidnya itu dengan mudah tuturi. Sedangkan dia belum pernah mengalami masa suci dari haid. Berarti ya udah. Bagaimana? 1 aja lah yang dihukumi haidnya. Sisanya itu kan diragukan. 2 sampai 30 itu diragukan. Maka secara ini wa majada masbukun bihi fala yukamu bi annahu haid. Tidak bisa kita menghukumi bahwa itu haid kecuali harus yakin dulu. Jelas ya, itu alasannya. Di hukum mubtadi'ah wa mumayyiz seperti itu. Sehingga lihat, faman taro'at dam wa hiya mubtadi'ah in qata'at anis shalah. Oke, ketika wanita itu mengeluarkan darah, wahya di sini adalah wahya itu mar'ah ya. Mar'ah. Dan status wanita itu adalah pemula, maka in qata'at anis shalah, maka ya udah jangan melakukan salat. Paham ya? Pokoknya ketika wanita usia 9 tahun baru mengeluarkan darah, kemudian keluar darah, maka ketika keluar darah dia berhenti salat. Paham Ustaz Adit? Berarti sampai 30 dia nggak sholat, Ustaz? Bentar dulu. Fa'ida jada adam ala khamsata asar. Lihat, fa'ida jada adam ala khamsata asar. Kan kata anak dari sebelumnya udah bilang akan dihukumi haid itu kalau sudah melewati 15 hari. Tanggal 1, tanggal 2 tetap antum istri antum, contoh istri wanita itu harus sholat, harus berhenti sholat. Paham nggak? Karena belum terjadi atau belum terbukti bahwa melewati 15 hari. Bagaimana kalau berarti dia harus sholat 30 hari. Di tanggal 2 harus sholat, harus apa? Harus sholat enggak? Enggak boleh. Lihat misalnya gini ya. Paman taro'at adam wahiyah mubtadi'ah in qata'at anis sholat. Saat ketika dia pemula kemudian mengeluarkan darah, ya udah berhenti sholat. Paham ya Saladin? Ternyata idza jada adam ala khamsata asar wahya ghairu mumayyah igtasalat wa salat in kana adam mustamiru ala sifatihi aw taghayyara ila adwan. Ya. Dan ternyata Ustaz Adit di tanggal 16. Nah, jadi cara untuk menentukan wah ini ada istihadonya, ini ada haidnya, apabila di tanggal 16 itu masih keluar darah. Paham ya?
niatan di tanggal 16, wah ini masih mengeluarkan darah, udah sadadin istri antum kalau mengalami hal seperti itu suruh sama antum iktisal sholat. Jadi itu Jelas ya? dia yang enggak sholat dikodok ya dari 1 sampai 15. Dari 2 dong. Oh ya, 6 dari 2. Dari 2. Kalau lihat, kalau istimror darah itu memang terus menerus sampai ke tanggal 30. Jelas ya? Amma idza taghayyara ila a'la sobarot la'alahu yanqati'u fatakunu mumayyan. Nah, adapun contoh Saradit, darah itu ternyata berubah. Kok ini ada sedikit ada sedikit hitam-hitamnya, ada garis-garis hitam. Awas ya, itu kan kawi itu kan pertama bisa diketahui dengan alwan ya. Nah, maka Ustaz Adit antum tunggu sabar, insisan suruh sabar. Semoga aja darah yang merah itu berhenti, kemudian ternyata berubah jadi warna darah hitam. Itu kan nanti simpel untuk menghukuminya. Paham nggak? Bagaimana contohnya Ustaz Adit? Gini, lihat. Idza ra'atil mubtadi'ah khamsata asyara ahmar. Antum tulis wanita tanggal 1 wanita baru mengeluarkan darah pemula, wanita pemula mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 15. Darahnya itu ahmar. Ini anak-anak catat ahmar ya, dengan stabilo merah. Ahmar. Sumastama kadali, kemudian sumastama itu dia berkelanjutan selama 30 hari. Selama 30 hari. Atau taghayyara ila asfar. Di hari 15 itu darahnya berubah menjadi kuning. Anak stabilan kuning ya. Oke. Kuning. Au akdar atau sumkru. Nah, kru itu gini, Sadadit. Nah, ini kru. Lihat, fa innaha tagtasillu wa tusalli. Ketika dia berubah darahnya asfar atau kru, ya udah mandi besar kemudian sholat. Paham gak Ustaz Adit? Jadi kalau gini simpelnya Ustaz Adit. Kita contohkan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia merah. Kemudian menyambung berubah 15 ke 20 atau ke 30 itu berubah jadi asfar. Coba mana headnya, mana istihadohnya? Haidnya yang itu yang ahmar 1 sampai 15. Yang ahmar berarti ketika antum tahu oh ini headnya yang ahmar, ketika perubahan darah itu warna kuning, ya udah antum mandi besar aja. Istri antum suruh mandi besar, suruh sholat. Paham nggak? Na'am Ustaz. Nah, lalu Ustaz bagaimana kalau perubahannya itu a'la, enggak aduan? A'la itu maksudnya jadi yang kuat. Nah, amma idza taghayyara illa aswad fatasbiru ala yang qati qabla mujawaj aksar fayakunu hayla aswad wa ma'adahu istihadu. Kalau yang perubahannya itu menjadi warna hitam, maka wanita itu harus sabar dalam artian
menunggu maksudnya gimana? Menunggu, jangan dulu sholat. Karena apa? Karena takutnya nanti yang hitam akan dijadikannya sebagai darah haid. Dan selainnya itu darah istihadah. Coba antum bisa gak menggambarkannya, Ustaz Adit? Ya Ustaz. Gimana? Kalau yang 16 sampai 30 tadi jadi hitam gimana, Ustaz? Nah, tapi qabla mujawazah aksar ya. Contohnya gini maksudnya apa? Contoh. Di tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 5 itu merah. Dan ternyata wah ini ada perubahan menjadi hitam, dan hitamnya itu berhenti qabla mujawazah aksar, berhenti sebelum melewati maksimal haid, yaitu sampai tanggal 14. Berarti mana yang akan antum hukumi haidnya dan istihadohnya? 1 sampai 15. Apa? Tanggal 1 sampai 15. Apanya? Haidnya. Haidnya semua, paham gak? Oh semuanya kah haid, Ustaz? Iya. Tapi ketika contoh Ustaz Adit, wah kemudian di tanggal 16 keluar lagi darah itu, ini siwama adahu istiadoh sampai tanggal 30, maka itu semuanya istiadoh. Jelas gak? Tapi kalau warnanya lebih aqua, Ustaz, dia tanggal 16 sampai 30. Hitam walaupun nah ya. tetap istihadah saja. Tetap istihadoh dengan catatan tidak itisol ya. Paham tidak itisol? Gini, 1 sampai 5 itu merah, 6 sampai 14 lah, 6 sampai 14 berubah menjadi hitam. Berarti lebih ala ya. Ala. Berhenti 15, kemudian 16 keluar lagi sampai 30, maka dari 16 sampai 30 baru itu dihukumi istihadah. Oke. Kemudian summa innal mubtadi'atal madhkurata hadhihi syahri sani tagtasilu wa tusalli bimujarradi umudi yaumin wa lailatin li'annahu tadahha min asy-syahril awal annaha mustahadatun fayaljamuha fi hadha syahri. Ini terakhir ya. Ma lajimaha fi syahril awal summa inin koto adam hadhil mar'ah qabla 15 tuh bana anah laisat istus mustahadoh fi hadha syahri wa ana jamil haid. Lalu gini, sekarang gini, wanita mubtadi'ah yang tadi sudah disebutkan Ustaz Adit, ketika di bulan kedua dan memang masih mengalami hal seperti itu, contohnya bagaimana? Contohnya yang seperti tadi, istimror, contoh yang ahmar istimror sampai 30 hari kan. Kemudian di bulan kedua bersama, maka bulan kedua itu ikuti seperti bulan pertama. Dalam artian di tanggal 2 dia tanggal 2 nih, di tanggal 2 bulan 2 dia mandi besar, dia sholat. Paham? Tuh. Karena bimujarodi mudi yaumin walai latin. Sorry. Nah ini nih. Paham Ustaz Adit? Ternyata contoh darah itu keluar lagi di bulan kedua. Maka adusnya dia gak usah nunggu di tanggal 16, Ustaz Adit gak usah kalau di bulan kedua. Tapi di tanggal 2 aja. Paham gak? Karena sama adatnya saja. Nah, karena li'annahu tadhaha min asy-syahril awal.
Kalau di bulan pertama kenapa di tanggal 16? Karena kan belum tahu adat, nggak ada adat, nggak ada perubahan darah. Paham ya? Itu annaha mustahadatun. Sebab di bulan pertama jelas bahwa dia itu darah wanita istihadah. Sehingga ya jamuha fi hadasahri malajimaha fi syari awal. Sehingga kewajiban di bulan kedua itu maka sama dengan kewajiban di bulan sebelumnya, di bulan pertama gitu maksudnya. Suma inin koto adam hadir mar'ah qabla khamsata dan ternyata di bulan kedua berhenti darahnya itu tanggal 10. Paham nggak? Berarti ini istilah inin koto adam hadir mar'ah qabla khamsata asar tanggal 10. Di bulan kedua keluar darah itu tanggal 10. Bagaimana cara untuk menghukumnya? Ya udah bana anah laisat mustahadah bis biada sari. Berarti di bulan kedua wanita itu tidak distatuskan sebagai darah istihadah. Terus status bagaimana? Wa anna jami'ah haidun. Tanggal 1 sampai tanggal 10 hukumnya semuanya haid. Paham nggak? Keren ya ini. Ya Allah. Insyaallah. Sulit tapi simpel. Oke, anak mau tanya. Mubtadah gue mumaijah ini. Cara untuk hukumnya bagaimana Ustaz Adit? 1 sebagai head, kemudian sisanya 29 itu dihukumi istihadah. Gitu kan? Kalau istimror ya sampai tanggal 30 ya. Nah. Berarti tetapi mulai adusnya dan mulai sholatnya di tanggal berapa? Mulai adusnya tanggal 16. Karena istihadah itu akan diketahui kalau sudah melewati 15, paham ya? Nah. Ternyata di bulan kedua masih mengeluarkan darah lagi. Adusnya di tanggal berapa? Kalau di bulan 2? Sama aja tanggal 16. Enggak, di tanggal 2. Itu yang dimaksud. Lihat. Suma inal mubtadi'ah al-madkuru hadil sahari sani tagtasilu wa tusalli bi mujaradati mudi yaumin wa lailatin. Sebab apa? Sebab dia memiliki kebiasaan di bulan awal. Paham enggak? Oh gini guys. Dia kan sampai 30 bulan pertama istihadah. Lalu nyambung lagi. Nyambung. Tanggal 1 mengeluarkan darah lagi. Tanggal 1 bulan 2. Berarti dia mulai adusnya jangan nunggu 15 hari. Paham enggak? Enggak. Jadi jangan seperti bulan awal. Oh iya, nah. Berarti tanggal 2 dia mandi besar sholat. Ternyata darah itu ternyata darah itu keluar atau berhentinya sampai tanggal 10 dalam artian qabla khamsata asar. Berarti semuanya di bulan kedua 1 sampai 10 dihukumi darah haid. Apa? Haid. Berarti wanita itu di bulan kedua enggak istihadah. Nah. Paham ya? Bentar, ini berapa lembar lagi? Kita lanjut lagi ya, soalnya ngejar target nih. Paham gak Ustaz Adit? Pusing gak? Sedap ya? Insyaallah. Oke. Di sana berarti baru 10:30 ya? Nah, Ustaz. Oke. Lanjut atau gimana nih? Satu kaca dulu lagi ya. Nah. Oke, satu kaca. Yang ketiga, mustahadah itu ada muqtadah mumaijah. Ya sama Ustaz Adit, muqtadah mumaijah itu sama. Dalam artian gini, kalau muqtadah berarti ini bukan pemula wanitanya. Kalau mumaijah berarti mengeluarkan darahnya ada yang kuat, ada yang lemah, paham enggak? Sama pokoknya. Makanya al-mu'tada yang dimaksud mu'tada itu adalah man sabaq wala haidun wa turun, yaitu orang yang pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci. Itulah mu'tada. Wa ta'lamu qadra haidi wa tuhri, dan dia memang mengetahui kadar haid dan masa sucinya.
Wal mumayyah, yang dimaksud mumayyah adalah mantaro daman qawiyan wa dhaifan, ya kan? Dia mengeluarkan darah itu ada yang kuat, ada yang lemahnya. Wa wajadat syurut tamyiz, dan dia memenuhi syarat-syarat tamyiz. Itu yang diartikan dengan mumayyah. Mu'tadah adalah orang yang pernah mengalami haid dan suci. Mumayyah, keluar darahnya itu ada yang kuat, ada yang lemah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya wanita mu'tadah mumayyah anaha ta'malu bitamyiz. Ya udah, lakukan, amalkan layaknya seperti wanita yang tamyiz. Maksudnya bagaimana? Fayakunu al-qawiyya haidon wa dha'ifu istihadatan. Standaritas haidnya adalah yang kuat dan standaritas yang istiadah yang lemah. Pokoknya Ustaz Adit, kalau antum paham awal mubtadi'ah mumayyah, antum bakal paham yang ini. Paham enggak? Naam. Cuman di sini mu'tadah itu memiliki adat. Kalau mubtadi'ah kan enggak. Gitu. Sehingga wa yajrihuna jami'u ma taqaddama inda kalam anil mubtadi'ah mumayyah itu. Ada kan di sini. Coba antum surahkan bisa enggak? Wa yajrihuna jami'u ma taqaddama inda kalam anil mubtadi'ah mumayyah. Bisa enggak antum artikannya? Coba. Enggak bisa. Jadi gini. Wa yajrihuna jami'u ma taqaddama inda kalam anil mubtadi'ah mumayyah. Jadi gini. Di dalam mu'tadah mumayyah Ustaz Adit itu berlaku seperti, maksudnya hukum-hukumnya itu seperti mubtadi'ah mumayyah. Ketika antum paham mubtadi'ah mumayyah, maka antum juga akan paham mubtadi'ah mu'tadah mumayyah, gitu maksudnya. Paham ya? Cuman ada syarat di dalam hukum tamyiz ini, ada syarat ya. Wa yustaratu lil hukmi laha bi tamyiz. Disyaratkan terhadap hukum tersebut dengan tamyiz itu an alla yatakhala aqaltu ribaina adatiha wa tamyiz. Bahwasanya syarat mu'tadah mumayyah dihukumi tamyiz Zat. Hilang suaranya Zat. Kepotong. Cek. Zat.